Bentrokan pecah antara dua ormas di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 5 unit mobil rusak. Inilah detik-detik perusakan 5 mobil dan markas Ormas GNBI oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Yosudarso, Desa Wero, Kebumen, Jawa Tengah. Meski sejumlah aparat kepolisian ada di lokasi, namun aksi anarkis ini terus berlangsung. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Usai masa meninggalkan lokasi, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kini aparat Polres Purworejo telah mengamankan puluhan pelaku perusakan. Terjadi saling pukul sebenarnya dengan oknum dari PP dengan orang tersebut. Tapi kemudian dari Ormas GNBI menawarkan jasa pendampingan hukum kepada si korban tersebut. Nah, proses tetap berjalan karena memang saling lapor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, Ainus melaporkan. 3 pelaku tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Johar Baru. Tawuran ini dipicu balas dendam kematian rekannya saat tawuran di lokasi yang sama. Ketiga pemuda yang tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini Senin malam langsung diringkus petugas Satreskrim Polsek Johar Baru. Meski sempat panik, namun ketiganya tidak dapat berkutik saat diborgol dan langsung dibawa petugas. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi di Jembatan Kota Paris, Johar Baru pada Minggu malam kemarin. Aksi penyerangan yang bisa memicu tawuran itu dipicu misi balas dendam kelompok warga Kampung Rawa atas 7 hari tewasnya rekan mereka pada pekan lalu. Kapolsek Johar Baru, Kompol Edison, menegaskan akan terus menindak tegas para pelaku tawuran yang kerap meresahkan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Dugaan sementara dari pelaku tawuran ini karena aksi balas dendam dia. Ya ada juga pemicunya. Tapi pemicu yang pertama itu karena dia balas dendam, yang kedua saling ejek lah dengan antar teman-temannya itu. Selain melakukan pemeriksaan, ketiga terduga pelaku tawuran juga akan menjalani tes urin. Kini polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengejar para pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penyerangan susulan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Sementara puluhan anggota geng motor berknalpot bising ditangkap tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran karena pelaku mencoba kabur. Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota mengejar belasan anggota geng motor di Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan tim Maung Galunggung setelah mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Bukan hanya itu, bahkan warga juga sempat menjadi korban anggota geng motor ini. 10 orang anggota geng motor berhasil ditangkap polisi berikut barang bukti sepeda motor dan miras oplosan jenis ciu. Namun alhamdulillah tadi di Jalan Siliwangi berapa motor berhasil kita amankan dengan menggunakan knalpot bising. Namun sebagian ada yang berupaya melarikan diri. Untuk selanjutnya, para remaja yang diduga gerombolan motor kita amankan dan kita bawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pembinaan. Polisi juga membubarkan kerumunan remaja pria dan wanita yang kedapatan sedang asik pesta miras di kawasan pusat kota sambil membunyikan musik dengan volume kencang di mobil sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Ainus melaporkan. Nekat cabuli gadis cilik berusia 9 tahun. Seorang pria yang berprofesi tukang pijat keliling dihakimi warga Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria yang berprofesi sebagai tukang pijat keliling ini langsung diamankan warga ke pos RW 03 Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga telah melecehkan seorang gadis cilik. Pelaku bahkan sempat dihakimi warga karena geram dengan ulah nekatnya yang telah menggagahi gadis berusia 9 tahun di rumah kontrakannya Jalan Hutan Panjang 3.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dievakuasi warga ke Polres Metro Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencabulan ini diketahui setelah adik korban yang melihat langsung menceritakan kejadian yang menimpa kakaknya kepada teman-teman bermain dan orang tuanya. Korban mengaku telah beberapa kali ditelanjangi di rumah kontrakan pelaku yang tidak jauh dari rumah korban dengan diberi imbalan uang sebesar Rp60.000. Ibu korban mengaku tidak menyangka jika pelaku yang selama ini dikenal baik dan dekat dengan anak-anak kecil ternyata tega mencabuli putri keduanya. Itu kan awalnya dia emang iming-iming uang, jadi gimana ya, anak saya tergiur uang, jadi dia tuh pengen tahu kontrakannya dia, terus dia nyamperin, tiba-tiba dia ada di kamar. Saya juga kurang tahu karena pendengaran orang-orang sini katanya dia sering ke situ gitu. Ya awalnya dari situ aja karena dia iming-iming uang aja gitu. Atas kejadian tersebut, orang tua korban berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan bejatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi kebakaran, 4 ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari toko roti. Kebakaran yang melanda 4 ruko di Jalan Lele Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan ini terjadi pada Senin dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke ruko-ruko lain. Warga setempat menduga kebakaran akibat korsleting arus listrik. Api ada di roti kopi di atas, lumayan gede lah. Saya lari bangunin penghuni, kedor semua pada keluar semua. Api mulai gede sekitar jam 1-an. Korban yang diselamatkan ada berapa orang bang yang keluar dari ruko bang? Banyak sih, ada 8 orang lah kurang lebih. Pemilik dan karyawan ruko langsung mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sedikitnya 6 mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah berusia 1 abad di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Nagari Saria, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebakaran rumah berusia lebih dari 100 tahun ini diketahui warga saat melihat asap tebal membumbung tinggi di atas rumah sekitar pukul 9 pagi tadi. Saat itu 3 penghuni masih berada di dalam rumah, namun ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah itu di soraknya di daerah situ. Api dari mana awalnya dah? Nampak dari dalam bosnya. Dari dalam itu? Ya. Ini rumah siapa dah? Mangku Pangeran dan Tawanya. 5 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian kamar. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Untuk dugaan belum kita asumsikan ya, karena memang api belum bisa kita padamkan secara utuhnya. Tapi yang jelas PPTKP setelah ini akan kita laksanakan dan kita akan mengumpulkan alat bukti dan saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta rupiah karena seluruh perabotan rumah ludes terbakar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.